Mas, selain yang perlu ditingkatkan dalam sebuah smartphone, selain spesifikasi itu adalah penggunaannya. Jadi nggak cuman hardware-nya aja, tapi apa yang biasa kita interaksi sehari-hari, yaitu yang biasa kita pandang, itu software-nya. Nah, smartphone Oppo itu dikenal mereka punya tampilan latar muka yang dinamakan ColorOS. Sekarang itu ColorOS-nya udah versi paling terbaru sudah mencapai ColorOS 11. Di beberapa smartphone itu sudah dapat, termasuk Find X2 Pro yang saya pegang ini, ada beberapa Reno 4 series dan tentunya Reno 5 series yang baru aja diluncurkan di Indonesia. Itu sudah menjalankan ColorOS 11 dengan berbasis Android 11. Nah, yang ditingkatkan di ColorOS 11 ini, kalau saya lihat-lihat itu kustomisasinya ya. Jadi dibikin lebih personal, tapi juga nggak kerasa penuh gitu. Jadi banyak opsi, tapi tampilan itu masih sangat-sangat nyaman untuk dipandang. Dan juga ada beberapa fitur tambahan yang bikin penggunaannya itu semakin personal dan juga lebih mudah untuk digunakan. Nah, penasaran sama apa-apa aja yang baru di ColorOS 11? Saya Prasetyo dan ini adalah channel Gizmologi. Jangan lupa untuk kamu yang mungkin baru masuk ke channel kami, kamu bisa subscribe channel YouTube kami Gizmologi supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru. Dan ini adalah 8 fitur yang menurut saya menarik di ColorOS 11. Yang pertama tadi semua saya bahas adalah menu personalization yang kita bisa langsung akses dari settings. Nah, di sini kita langsung dijabarkan sama beberapa fitur personalisasi yang disediakan di ColorOS 11. Mulai dari tema, wallpaper, always on display, dan lainnya ada di dalam satu tampilan yang ringkas. Nah, yang baru di wallpaper ini, selain seperti biasa kita bisa pilih wallpaper antara statis maupun live wallpaper seperti ini, ada fitur baru yang menurut saya menarik, yaitu kalau misalnya kita bisa pilih nih foto yang sudah kita ambil secara lokal. Nah, seperti ini. Di sini ada tombol yang bisa kita tekan dan dia akan membuat foto ini menjadi tampilan pattern yang sesuai warnanya. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Dari sini pilih yang paling disuka lalu set as wallpaper. Jadi wallpapernya lebih personal sesuai dengan foto yang sudah kita tangkap sebelumnya. Nah, fitur personalisasi kedua yang menurut saya menarik adalah always on display-nya. Di sini kustomisasinya itu sekarang ada lebih banyak. Kita bisa pilih pattern yang sudah disediakan dengan efek transisi yang bermacam-macam. Nah, selain itu kita bahkan bisa menggunakan pola yang ingin kita buat sendiri. Nih. Kita juga bisa pilih warnanya. Nah, kita bisa tambahkan. Kita bisa clear, kita bisa mulai dari awal, terus ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau sudah, nah kita bisa rekam nih polanya, lalu hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan dengan jam analog, digital, dan info-info lainnya. Sama warna teksnya pun juga bisa kita ubah. Yang ketiga, kita bisa mengubah icon stylenya sesuai dengan selera oleh personal masing-masing. Jadi ini ada default, terus ada material style, dimana sudutnya kotak-kotak begini, terus juga ada pebble. Pebble itu kotak dengan sudutnya agak melingkar. Nah, kalau misalnya nggak ingin tampilan yang dua ini, kita bisa juga melakukan custom di sini. Nah, di sini ada opsi pilih sudut-sudutnya seperti apa, bahkan logo yang ada di dalamnya itu ukurannya seperti apa, juga sampai teks namanya yang ada di bawah icon itu fontnya sebesar apa. Kita bisa mengaturnya secara sangat-sangat mendalam di sini nih, bentuknya macam-macam, jadi bisa dibuat sesuai dengan selera personal. Setelah icon style, kita juga bisa mengubah color scheme. Jadi color scheme-nya ada di sini, ada default-nya ada 5 color scheme di sini. Jadi nanti dia akan mengubah warna-warna, misalnya saya apply ya. Nah, warna-warna seperti ini dan juga yang ada di menu settings seperti ini. Nah, icon-iconnya itu semua mengikuti palet warna yang sudah kita pilih di antara opsi-opsi yang ada di sini. Pun juga kita bisa milih untuk single color. Nah, nanti untuk tombol-tombol yang ada di dalam aplikasi itu warnanya bisa menyesuaikan dengan selera oleh penggunanya. Lalu, yang terakhir di bagian personalisasi itu juga ada font and display size. Nah, di sini yang paling saya suka itu adalah Oppo Sans, yaitu font bawaan dari Oppo.
ini sekarang sudah ada di sini. Selain Roboto ini default fontnya yang ada di Android 11. Nah, kita bisa mengatur font weight, ini ketebalannya, dan juga ada font size. Ini sama seperti sistem operasi Android sebelumnya, dan juga display size-nya. Nah, kita bisa perbesar seperti ini. Jadi sekarang tampilannya itu dirangkum dan ditambah dengan font weight yang kita bisa atur ketebalan dan kerapian masing-masing fontnya yang bisa kita pilih. Pun juga kita bisa tambahkan fontnya lewat pihak ketiga. Kalau tadi udah ada 5 fitur yang ada di tampilan personalisasi, nah saya mau bahas satu aplikasi yang sebenarnya sudah ada di ColorOS 7.2, tapi di ColorOS 11 ini ditingkatkan, yaitu Oppo Relax. Nah, sekarang kita akses aplikasi ini. Ini adalah aplikasi yang didesain kalau misalnya Gizmo Friends butuh waktu rehat ya. Nah, di sini sekarang tuh opsinya tuh ada lebih banyak. Untuk listen-nya sendiri, kita bisa pilih ada beberapa ambient sounds. Nah, suaranya seperti ini. Kita juga bisa pilih durasinya mau berapa lama. Dan juga ada opsi lainnya. Misalnya kita loop, ini akan muter terus. Nah, selain listen, dia juga ada 2 opsi lain nih. Kalau unwind ini lebih simple ya. Ini cuma game-game biasa. Nah, sementara untuk explore, nah kita bisa pilih kota-kota yang di feature sama Oppo. Tadi saya udah unduh nih yang Tokyo, Japan. Kita coba. Nah, kita bisa mencoba untuk mendengarkan audio di area-area yang ada di Tokyo seperti ini. Kita juga bisa atur keramaiannya seperti apa. Fitur selanjutnya mau saya kasih tahu ke Gizmo Friends karena ini cukup bermanfaat di ColorOS 11, yaitu 3 finger screenshot. Ya sebenarnya 3 finger screenshot itu sudah ada lama ya, jadi kita bisa sentuh, terus kita bisa ambil porsi screenshotnya. Nah tapi di ColorOS ini sekarang ditingkatkan. Katakanlah Gizmo Friends sedang akses situs berbahasa Inggris, terus ingin langsung menerjemahkan apa yang tertulis di situsnya. Nah, 3 finger screenshot ini sekarang punya opsi yang namanya translate. Jadi kita bisa langsung ambil porsi ini. Nah, lalu di sini ada tombol translate. Dan kita bisa pilih bahasanya, kontennya langsung terjemahkan saat itu juga, jadi kita nggak perlu akses aplikasi terjemahan lagi, langsung setelah kita ambil screenshotnya. Lalu karena ini sudah menjalankan Android 11, jadi ColorOS 11 ini punya fitur tambahan supaya kita bisa mengatur perangkat IoT yang sudah ada di rumah. Kalau misalnya sebelumnya Gizmo Friends pakai aplikasi Google Home untuk mengatur lampu atau air conditioner di rumah, nah di sini kita bisa mengaksesnya dengan cara yang mudah, tinggal menahan tombol power aja. Nah, langsung muncul beberapa pintasan yang bisa kita atur langsung dari sini. Kita bisa atur pencahayaan, kita bisa matikan TV, maupun bisa berikan tambahan shortcut lain yang ada di Google Home. Seperti ini. Semuanya bisa kita taruh ke tombol power tadi. Nah, itu tadi ada 8 fitur menarik yang bisa saya temukan di ColorOS 11. Tampilan antarmuka terbaru di smartphone Oppo. Yang 5 tadi ada di personalisasi, lalu ada 1 aplikasi Oppo Relax, sama yang 2 terakhir adalah fitur yang menurut saya cukup memudahkan untuk penggunaan sehari-hari. Jadi ColorOS 11 ini bakal hadir di beberapa smartphone Oppo sepanjang tahun 2021 ini. Gak cuma smartphone terbarunya aja, tapi juga flagship tahun 2020 pun juga dapat, dan beberapa seri mid-range yang rilis tahun lalu juga bakal dapat ColorOS 11, bahkan sudah dapat seperti Oppo Reno 4F. Nah, dari 8 fitur tadi, mana nih yang jadi favorit Gizmo Friends? Bisa drop komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kami Gizmologi. Main-main ke situs kami di gizmologi.id dan gizmologi.com, juga ke media sosial kami di Instagram dan Twitter @gizmologi. Saya Prasetyo, sampai ketemu di video-video berikutnya.